Perkenalkan, nama saya Sabati Barumu, kelas 1 semester 5, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias Raya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan cakupan materi yang akan dibahas dalam mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan. Sebelum jauh saya memaparkannya, terimalah salam saya dalam bahasa daerah Nias kita, Yahoo! Yang menjadi pokok pembahasan pertama dalam materi atau mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan yang akan kita bahas, yaitu kita akan diperkenalkan perbedaan antara kepemimpinan, pemimpin, dan pimpinan. Yang pertama dulu, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses atau cara seseorang dalam mempengaruhi orang lain guna untuk menjalankan apa yang akan diperintahkan. Kemudian, pemimpin. Pemimpin adalah orang yang akan menentukan atau mengarahkan jalannya sebuah organisasi. Ketiga, pimpinan. Pimpinan adalah tugas yang harus dijalankan oleh seseorang dalam sebuah organisasi. Setelah kita dipaparkan perbedaan dari ketiga ini, maka kita akan diperkenalkan tentang macam-macam gaya kepemimpinan yang harus diketahui oleh seorang pemimpin. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang harus diketahui oleh seorang pemimpin. Yang pertama, gaya kepemimpinan autokrasi atau otoriter. Kedua, gaya kepemimpinan demokrasi. Ketiga, gaya kepemimpinan birokrasi. Keempat, gaya kepemimpinan karismatik. Kelima, gaya kepemimpinan inovatif. Keenam, gaya kepemimpinan partisipatif. Ketujuh, gaya kepemimpinan transaksional. Kedelapan, gaya kepemimpinan delegatif. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan situasional. Setelah kita dipaparkan tentang perbedaan antara kepemimpinan, pemimpin, dan pimpinan, dan macam-macam gaya kepemimpinan yang harus diketahui oleh seorang pemimpin, maka kita akan berpindah materi, yaitu tentang manajemen pendidikan. Sebelum saya memaparkan jauhnya, kita harus dulu mengetahui apa itu manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan menurut salah seorang ahli yang bernama Ari Kurto, dia mengatakan bahwa manajemen pendidikan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi pendidikan guna untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam manajemen pendidikan ada beberapa tahap yang perlu diketahui oleh seorang pemimpin. Yang pertama, tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini terdapat beberapa langkah yang harus diketahui oleh seorang pemimpin atau yang harus diperbuat dalam sebuah organisasi. Yang pertama, menetapkan apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana cara melakukannya. Kedua, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, mengumpulkan dan menganalisis informasi. Keempat, mengembangkan alternatif-alternatif. Kelima, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan. Itulah tahap yang harus dilakukan dalam tahap perencanaan atau tahap awal dalam manajemen pendidikan. Kemudian tahap yang kedua, tahap pengorganisasian. Dalam tahap pengorganisasian ini terdapat beberapa langkah juga yang harus ditempuh oleh seorang pemimpin atau kerjasama dalam sebuah organisasi. Yang pertama, menyediakan fasilitas-fasilitas, perlengkapan, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk penyusunan rencana yang telah dicapai, untuk penyusunan atau pencapaian yang harus dikerjakan. Kedua, mengelompokkan komponen kerja ke dalam struktur organisasi secara teratur. Ketiga, membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi. Keempat, merumuskan dan menentukan metode dan prosedur. Kelima, memilih dan mengadakan pelatihan pendidikan tenaga kerja yang akan dilaksanakan atau yang akan ditetapkan atau untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Itulah juga tahap atau langkah-langkah yang harus ditempuh dalam tahap pengorganisasian atau tahap kedua dalam tahapan manajemen pendidikan. Yang ketiga, tahap pengarahan. Dalam tahap pengarahan ini juga terdapat beberapa langkah atau yang harus dikerjakan oleh seorang pemimpin. Yang pertama, menyusun kerangka kerja, waktu dan biaya yang terperinci. Kedua, membiayai dan menampilkan kepemimpinan dan melaksanakan rencana yang telah ditetapkan. Ketiga, mengeluarkan instruksi-instruksi yang spesifik. Keempat, membimbing, memotivasi, dan mensupervisi. Itulah tahap atau langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam tahap yang ketiga ini atau tahap pengarahan ini yang harus dilakukan oleh sekelompok orang dalam sebuah organisasi. Keempat atau tahap yang terakhir yaitu pengawasan. Dalam tahap pengawasan ini terdapat juga beberapa
langkah yang harus diketahui oleh seorang pemimpin atau tahapan yang harus dilalui dalam sebuah organisasi. Yang pertama, mengevaluasi pekerjaan dibandingkan dengan rencana. Kedua, melaporkan penyimpangan-penyimpangan untuk mengoreksi permasalahan yang ada atau permasalahan yang timbul ketika pelaksanaan kegiatan. Ketiga, memilih pekerjaan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan. Itulah tahap yang harus diketahui oleh seorang pemimpin atau kerjasama dalam sebuah organisasi yang harus dilakukan. Setelah kita mengetahui beberapa tahap atau telah mengkaji beberapa tahap atau melakukan beberapa tahap dalam manajemen pendidikan, maka kita akan diperkenalkan tentang ruang lingkup atau cakupan yang akan dibahas dalam manajemen pendidikan. Yang pertama dulu, ruang lingkup yang menurut wilayahnya. Dalam ruang lingkup menurut wilayahnya ini meliputi beberapa bagian. Yang pertama, manajemen seluruh negara. Kedua, manajemen pendidikan satu provinsi. Ketiga, manajemen satu kabupaten atau kota. Ketiga, manajemen pendidikan satu unit kerja. Keempat, manajemen kelas atau manajemen yang akan dibahas dalam permasalahan dunia pendidikan. Kedua adalah menurut objek garapannya. Dalam objek garapan ini terdapat beberapa yang perlu atau ruang lingkup yang cakupan yang akan dibahas. Yang pertama, manajemen siswa. Kedua, manajemen personil sekolah. Ketiga, manajemen kurikulum. Keempat, manajemen sarana. Kelima, manajemen tata laksana pendidikan. Manajemen pembiayaan. Ketujuh, manajemen lembaga-lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, manajemen hubungan masyarakat. Itulah menurut objek atau menurut cakupan lingkup atau yang menentukan garapannya atau pelaksanaannya. Ketiga, menurut fungsi atau urutannya. Menurut fungsi atau urutannya meliputi beberapa bagian. Yang pertama, merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mengawasi atau mengevaluasi. Kemudian ruang lingkup yang terakhir yaitu menurut pelaksanaannya. Menurut pelaksanaannya terdapat beberapa ruang lingkup atau cakupannya yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan orang-orang yang bekerja di lembaga pendidikan. Itulah ruang lingkup atau cakupan yang akan dipelajari dalam manajemen pendidikan. Yang terakhir yaitu tujuan manajemen pendidikan yang akan ditetapkan atau yang telah direncanakan sebelumnya. Tujuan manajemen pendidikan ini terdiri dari 6 bagian, yaitu pertama, terwujudnya suasana belajar yang aktif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Kedua, terciptanya siswa yang efektif mengembangkan potensi dirinya. Ketiga, terpenuhinya salah satu dari kompetensi tenaga kependidikan. Empat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Dan yang terakhir, teratasinya masalah mutu pendidikan karena sebagian besar masalah mutu pendidikan yang disebabkan oleh manajemen atau perencanaannya. Itulah cakupan atau materi yang akan dibahas dalam mata kuliah kepemimpinan dan manajemen pendidikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan materi yang telah saya paparkan ini, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Saya sapa kita sekali lagi dalam bahasa daerah Nias kita, Yahoo!